Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi minggu ini, kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan dua variabel atau sering juga disebut dengan SPTDV. Nah, untuk materi kali ini yang kita pelajari itu SPTDV untuk bentuk yang linear. Arti linear itu apa? Linear itu nanti kita akan ketemu yang namanya yang bentuknya adalah suatu garis. Karena linear itu line, dari kata line artinya garis. Kemudian nanti itu kalau di dalam bab ini sebenarnya ada kuadrat, linear kuadrat. Kalau kuadrat bentuknya itu gambar grafiknya itu nanti adalah suatu kurva melengkung, huruf U atau huruf seperti ini ke bawah seperti ini, kurvanya melengkung. Tapi kalau linear berarti suatu garis, karena ada dua berarti ini nanti adalah gabungan dari dua garis. Jadi nanti dalam grafik akan ditampilkan dua garis. Nah, kenapa namanya pertidaksamaan? Karena di sini nanti akan ketemu tanda ketidaksamaan, yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Untuk bab yang sekarang, materi yang sekarang ini nanti akan lebih sering menggambar, karena pertanyaannya adalah suatu gambarlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Jadi jawaban dari soal ini suatu gambar atau daerah penyelesaian yang akan disajikan dalam grafik. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Di sini ada perintah gambarlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Di sini pertidaksamaannya ada dua, karena linear, berarti ada dua fungsi linear. Yang pertama, Y lebih dari sama dengan 2X min 1. Yang kedua, X min Y kurang dari 2. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Ada beberapa langkah di sini. Langkah yang pertama, kalian menentukan titiknya terlebih dahulu. Nah, karena ada dua fungsi, jadi ditentukan satu per satu. Pertama, kita tentukan untuk fungsi pertidaksamaan yang pertama. Nah, sementara untuk menentukan titik, tanda ketidaksamaannya ini kalian ubah ke dalam bentuk sama dengan, hanya untuk mempermudah menghitung dalam menentukan titiknya. Yang pertama, ketika fungsinya adalah Y sama dengan 2X min 1, ini fungsi yang pertama, ini diganti dengan sama dengan. Untuk X sama dengan 0, kalau X sama dengan 0, artinya ini sama saja dengan kita menentukan titik yang apa? Memotong sumbu Y. Nah, untuk titik yang memotong sumbu Y, gampangannya inilah, langsung yang atas boleh. Untuk X sama dengan 0, berarti X-nya diganti dengan 0. Tadi fungsinya kan Y sama dengan 2X min 1, berarti X ini diganti dengan 0. Y sama dengan 2 dikali 0, X-nya diganti 0, min 1. Bentuknya ini ya. Nah, kemudian Y sama dengan 2 kali 0, 0, min 1. Y sama dengan min 1. Sehingga titiknya ketemu. Ingat, titik itu adalah X, Y. Ini X-nya 0, Y-nya min 1. Kemudian kita lanjut. Kalau tadi memotong sumbu Y, yang kedua adalah tadi X sama dengan 0, ini untuk Y sama dengan 0. Berarti ini memotong sumbu X. Ketika Y-nya sama dengan 0, maka Y-nya diganti dengan 0. Fungsi yang sama yang tadi, Y sama dengan 2X min 1, Y-nya diganti 0, menjadi 0 sama dengan 2X min 1. Untuk lebih mudah, tukar posisi. Ini letakkan di sini, tidak merubah nilai ya, hanya tukar posisi saja.
Nah, di sini berarti 2x min 1 sama dengan 0, 2x sama dengan min 1 ke sini, jadi plus 1. X sama dengan perkalian pindah jadi bagi, di sini 1/2, sehingga titik yang diperoleh adalah x, y, jangan kebalik. X nya ini berarti setengah, 0. Nah, untuk fungsi pertidaksamaan yang pertama sudah ketemu. Kemudian untuk fungsi yang kedua, yaitu tadi yang kedua di atas x min y sama kurang dari 2. Nah, tanda kurang darinya ini diganti dengan sama dengan dulu. X min y sama dengan 2, sama ya. Nah, kalau sudah sama seperti tadi, untuk x sama dengan 0, maka x nya diganti dengan 0, sehingga x min y sama dengan 2 berubah menjadi x nya diganti 0, 0 min y sama dengan 2, min y sama dengan 2, y nya sama dengan, nah ini ke sini 2 dibagi min 1 kan min 2, titiknya ketemu x, y 0, min 2, ini titiknya. Kemudian yang kedua, langkah keduanya yaitu untuk y sama dengan 0, maka y nya diganti dengan 0, x min y sama dengan 2, y nya diganti 0 menjadi x min 0 sama dengan 2, x sama dengan 2, sehingga di sini ketemu titiknya x, y berapa? X, ini x nya ya, x nya 2, berarti 2,0. Nah, kalau titiknya sudah, kita sudah menemukan ada 4 titik. Yang pertama adalah 0, min 1, yang kedua setengah, 0, yang ketiga ada 0, min 2, yang keempat ada 2,0. Kita langkah berikutnya adalah menggambar grafiknya. Langkah selanjutnya adalah menggambar grafiknya. Kalian buat grafik. Nah, di sini tips mudahnya adalah ketika membuat grafik, perhatikan untuk yang di X angka berapa saja yang dibutuhkan. Di X ini yang depan ya, ada 0, ada setengah, ada 0, ada 2. Nah, cukup buat sampai yang dibutuhkan saja. Kemudian Y nya ada angka berapa saja, min 1, 0, min 2, dan 0. Nah, penampilannya sudah seperti ini. Ini saya sudah gambar grafiknya. Langkahnya bagaimana? Kalian tentukan titiknya dulu. Untuk yang pertama, di sini titiknya 0, min 1, x-nya 0, y-nya min 1. Berarti di mana? Di sumbu x apa di sumbu y? Di sumbu x. 0, min 1 di mana? Ini 0, y-nya min 1, kan ini y. Sumbu y ini ya yang tegak. Nah, di sini ini adalah titik 0, min 1. Kemudian untuk yang kedua, di sini ada setengah, 0. Setengah itu adalah x-nya, y-nya adalah 0. Berarti mana setengah, 0? Nah, x-nya setengah, 0, y-nya. Nah, berarti di sini ini adalah titik setengah, 0 yang ini ya. Tuh. Kemudian titik yang berikutnya ada 0, min 2, x-nya 0, y-nya min 2. Ketemukan titiknya. X-nya 0, y-nya min 2. Nah, ini di bawah sini. Ini adalah titik 0, min 2. Kemudian di sini ada titik 2,0. 2,0, x-nya 2, y-nya 0. Berarti ada di mana itu 2,0? 2,0, x-nya 2, y-nya 0 di sini. Ini adalah titik 2,0. Kalau sudah ketemu titiknya,
ini, titik ini kalian hubungkan, tarik garis. Nah, ini kenapa kok ada yang garisnya lurus, ada yang garisnya putus-putus. Yang membuat beda gambarnya ada yang lurus dan ada yang garisnya putus-putus. Untuk yang pertama, yang ini kalian tarik garis. Kenapa ini penuh garisnya? Karena di sini ada tanda sama dengannya. Nah, ini Y lebih dari sama dengan, ada keseret ini di bawah 2x min 1. Berarti nanti garisnya penuh. Tapi untuk fungsi yang kedua di sini itu x min y kurang dari 2, tidak ada tanda sama dengan atau tidak ada gesret di bawahnya, sehingga di sini garisnya adalah putus-putus sesuai titik yang tadi dihubungkan. Nah, untuk supaya kalian tidak bingung nanti untuk menentukan daerahnya, silakan di ujung garisnya kalian beri keterangan ini garis yang ini untuk fungsi yang mana, garis yang ini untuk fungsi yang mana. Lebih cantik lagi gunakan warna pena yang berbeda, tapi kalau tidak punya gunakan satu warna saja, tidak masalah, yang penting dikasih keterangan jadi lebih jelas. Kemudian langkah berikutnya, setelah gambar grafiknya tergambar dengan baik seperti ini, langkah berikutnya adalah kalian menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, atau sering juga disingkat dengan DHP. Langkahnya adalah kalian ambil sembarang titik termudah. Kalau di sini saya beri contoh dengan mengambil titik 0,0. Boleh titik yang lain, asalkan ada syaratnya, bebas asal titik tidak berada pada grafik fungsi. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah misal nih di sini ada titik 2,0, ini tidak boleh digunakan untuk menguji titik atau untuk menentukan daerahnya. Terus ada titik misalnya kok 0,0-nya ada pada salah satu garis ini, berarti tidak boleh dilalui. Misal di sini nih ada min 1, berapa di sini. Nah, ini tidak boleh digunakan untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Intinya tidak boleh menggunakan titik yang dilalui oleh garis ini, garis fungsi yang terbentuk, garis yang terbentuk oleh fungsi yang ada pada soal. Kalau di luar ini 0,0 kan di sini. Nah, 0,0 itu di sini. Ini 0,0. Dan di tengah-tengah kan tidak dilalui oleh garis yang ini ataupun garis yang satunya. Jadi ini boleh digunakan untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Paham ya? Kemudian kalau sudah menentukan titiknya, bebas, pokoknya bebas. Misalnya nih, kalian mau pakai 3,0 boleh, ini kan tidak dilalui. 1,0 boleh, 0,1 juga boleh, bebas. Min 1,1 kan ada di sini, itu juga boleh kalian gunakan. Ini karena yang paling mudah adalah 0,0, maka saya gunakan 0,0, dan di sini 0,0-nya juga tidak dilalui oleh kedua garis ini. Nah, kemudian kalau sudah menentukan titik, kalian substitusikan titik yang kalian tentukan tadi. Kalau di sini saya gunakan 0,0 ke sistem pertidaksamaan yang ada di soal. Tadi di soal kan ada dua. Yang pertama ada Y lebih dari sama dengan 2x min 1. Yang kedua ada x min Y kurang dari 2. Nah, kalau gampangannya dari bab-bab sebelumnya ini bisa juga dimenangkan dengan uji titik. Tapi kalau di sini bahasa kerennya adalah menentukan DHP. Untuk menentukannya kalian substitusikan. Berarti x-nya berapa di sini? X-nya ini adalah 0, y-nya berapa? Y-nya juga adalah 0. Jadi variabel x dan y-nya sama, kalian diganti dengan 0. Y lebih dari sama dengan 2x min 1. X sama Y diganti 0. 0 lebih dari sama dengan 2 kali 0 min 1. 0 lebih dari sama dengan 2 kali 0, 0 min 1. 0 lebih dari sama dengan min 1. Nah, sampai sini bagaimana? Kalau sudah sampai sini, di sini ada keterangan, saya sudah menjelaskan di sini.
menguraikan maksudnya cara menentukan DHP. Langkah pertama adalah apabila hasil ini merupakan pernyataan yang benar, maka itu merupakan daerah tersebut merupakan penyelesaian. Apabila salah, maka bukan penyelesaian. Nah, di sini saya buat kesepakatan disamakan ya. Untuk mempermudah dalam menentukan DHP, kalian coret atau arsir daerah yang salahnya saja. Jadi nanti tersisa daerah yang paling bersih, itulah DHP-nya. Nah, kita uraikan dulu di sini. Di sini ini apakah hasil hitungannya ini merupakan pernyataan yang benar atau salah. 0 lebih besar dari min 1, benar apa salah? 0 ada di sebelah kanan min 1, walau sambil mengingat-ingat garis bilangan. Karena ada di sebelah kanan min 1, otomatis 0 nilainya adalah lebih besar dari 1, sehingga pernyataan ini itu bernilai benar. Karena benar, maka daerah ini adalah daerah yang ada 0,0-nya merupakan penyelesaian. Maksudnya bagaimana? Nah, kita lihat ke grafiknya. Berarti untuk fungsi yang Y lebih dari sama dengan 2x min 1, grafik ini daerah yang ada 0,0-nya itu merupakan penyelesaian. Kita lihat ke soal grafiknya. Tadi daerah yang ini di sini. Nah, daerah yang grafik Y lebih dari sama dengan 2x min 1, itu yang mana ini ya, yang penuh ya. Nah, 0,0 ada di sebelah mana? Ada di sebelah kirinya garis. Nah, kan ada sebelah sini, daerahnya dibatasi oleh garis ini. Tadi pernyataannya di sini benar hasilnya setelah dimasukkan. Berarti daerah yang ada 0,0-nya ini, yang ini ya, batasnya ini ya, fungsinya. Fokusnya ke fungsi yang ini, yang satunya diabaikan dulu, yang ini dulu. Nah, berarti daerah yang ada 0,0-nya ini merupakan penyelesaian. Yang salah berarti daerah yang mana? Yang sebelah kanan. Nah, yang salah tadi kesepakatannya, yang salah yang dicoret atau yang diarsir. Nah, ini sama saya diarsir. Abaikan garis yang hijau ya, kita hanya fokus ke yang biru dulu, nanti yang hijau kita pikirkan nanti. Nah, dicoret begini. Nah, semua pokoknya yang sebelah kanan yang dibatasi oleh garis biru ini kalian arsir seperti ini. Nah, ini kan masih ada putih-putih di sini karena ini tidak dibatasi biru yang di sini. Nah, kemudian kita fokus ke yang hijau atau fungsi yang x min y kurang dari 2. Kita lihat ke penyelesaiannya. Langkahnya sama, masukkan 0,0 ke fungsinya. X-nya dan y-nya diganti dengan 0,0. X min y kurang dari 2, x-nya 0, y-nya 0. 0 kurangi 0, 0 kurang dari 2. 0 kurang dari 2 atau bisa juga 0 lebih kecil dari 2. Ini tanda seperti ini berarti tanda kurang dari ya. Lancipnya di kiri berarti kurang dari. Kalau yang mulutnya ini bukanya di kanan, di kiri, berarti itu lebih dari. Kalau seperti ini berarti kurang dari. 0 kurang dari 2. Ini yang merah ini hanya kecoret tadi ya. 0 kurang dari 2. Benar apa salah? 0 lebih kecil dari 2. Nah, 0 ada di nilainya lebih kecil dari 2. Benar apa salah? Benar. Berarti ini adalah benar, sehingga penyelesaian. Maksudnya penyelesaian di sini bagaimana tadi? Daerah yang ada 0,0-nya yang dibatasi oleh garis x min y kurang dari 2 ini adalah daerah penyelesaian. Kita lihat. Fokus ke garis yang x min y kurang dari 2, ini yang hijau ya. Tadi pernyataannya, hasil hitungannya adalah benar. Benar untuk
daerah yang ada 0,0-nya itu bernilai benar. Maka kalau benar tadi adalah penyelesaian. 0,0 ada di sebelah mana? Kanannya garis hijau apa kirinya garis hijau? Abaikan yang biru ini, fokus ke hijaunya. Ada di sebelah kirinya, kan ini. Nah, berarti yang sebelah kanan apakah penyelesaian? Berarti yang kanan yang bukan, yang kanan yang dicoret. Kanannya apa? Kanannya yang hijau ini. Nah, kita coret yang sebelah kanannya. Yang ini berarti ya. Nah, kita coret seperti ini. Hanya fokus ke yang hijau saja. Nah, kalau sudah, daerah manakah yang paling bersih? Nah, ini ada coretannya, ini ada. Berarti daerah yang ini kan yang paling bersih. Nah, tadi kesepakatan kita adalah untuk mempermudah dalam menentukan DHP, maka yang dicoret adalah daerah yang salah. Otomatis daerah yang bersih itu merupakan DHP-nya adalah daerah yang benarnya. Berarti di sini DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya itu yang ini. Nah, ini yang paling bersih. Ini adalah DHP. Ini yang DHP-nya. Nah, jadi untuk bab yang ini penyelesaiannya adalah seperti ini. Hasil akhirnya itu ini menentukan ini, nyari ini. Daerah himpunan penyelesaiannya, gambar ini. Gitu ya, paham ya?